Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus. Kali ini kita akan bahas tentang tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Sering sekali kita merasa bahwa kita diciptakan tanpa tujuan. Sering sekali menganggap bahwa hidup kita tidak punya arah. Sering sekali kita merasa bahwa hidup kita begitu-begitu saja. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak memahami identitas kita. Untuk kita bisa memahami apa tujuan hidup kita, ada satu hal yang sangat penting kita pahami dalam hidup kita, yaitu menyadari identitas kita, memahami siapa diri kita di dalam Tuhan. Yaitu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipulihkan. Dan hidup kita adalah di Galatia 2 ayat 20, namun kita hidup tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita yang kita hidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17, itulah yang menjadi jati diri kita. Penting sekali untuk kita boleh memahami hal tersebut. Dan kita juga memahami di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa siapa yang hidup di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus akan memahami bahwa dia adalah orang yang sudah dimenangkan, bahwa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Jadi untuk apa kita diciptakan? Kita yang paling utama memahami dulu bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Yang paling utama kita memahami jati diri kita dan identitas kita di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pahami untuk apa kita diciptakan. Yang pertama yang kita kutip dari Efesus 2 ayat 10, bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kita diciptakan bukan untuk hal-hal yang kotor, untuk hal-hal yang najis, untuk berpikiran-pikiran negatif, dan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, kita akan memahami di sini di Yeremia 29 ayat ke-11 bahwa kita diciptakan untuk masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Jadi kita tidak diciptakan untuk hal-hal yang tidak mempunyai masa depan, tetapi kita diciptakan Tuhan untuk hal yang sangat besar, hal yang sangat indah ketika kita memahami siapa diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Jadi kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang miskin, tetapi kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Yang ketiga, kita juga akan pahami di sini di Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 bahwa kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang memiliki hidup penuh kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa hidup Tuhan tidak adil ya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tetapi di sini saya mau katakan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup yang penuh kelimpahan. Orang-orang yang berpikir bahwa hidup kita diciptakan menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang miskin, itu adalah intimidasi dari si iblis, intimidasi dari si jahat. Karena yang Tuhan janjikan adalah hidup yang penuh kelimpahan. Berarti penting sekali bagi setiap kita untuk memahami dan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tidak berfokus kepada apa kata orang, apa kata intimidasi si iblis, tetapi kita berfokus kepada apa kata Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara terkasih dalam nama Yesus, kenapa sering sekali orang gagal hidup di dalam rencana Allah? Penting kita ketahui di Yohanes 4 ayatnya yang keempat bahwa persahabatan dengan dunia menjadi permusuhan dengan Allah. Kita tidak memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita, karena tanpa kita sadari, kita sering sekali mengutamakan hal dunia, kita sering sekali mengutamakan keegoisan kita, mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan manusia, dan mengandalkan orang-orang yang kita lihat berhasil. Tetapi hari ini saya mau jelaskan bahwa kita harus berubah dari pola pikir kita. Kasih yang paling penting itu kasih yang paling utama, dan tujuan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan dan supaya kita mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kabar keselamatan bagi banyak orang. Itulah yang paling utama dan itulah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.